Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faldi. Ini 403181010003. Semester 8, kelas B, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang sejarah NU atau Nahdlatul Ulama. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang bagaimana latar belakang sejarah dari NU ini tersebut. Organisasi Nahdlatul Ulama atau NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1920 sesuai dengan penanggalan 16 Rajab 1344 Hijriah. Ulama pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja mendirikan organisasi Jamiah atau NU di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Kertopaten. Sebelumnya, Kiai Haji Wahab Hasbullah juga mendirikan organisasi atletik yang bernama Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916. Pada awal tahun 1926, sebuah pertemuan dan koordinasi antar ormas Islam di Cianjur menyatakan bahwa 200 awal tahun 1926 sebuah pertemuan dan koordinasi antar ormas Islam di Cianjur menyatakan bahwa dua utusan akan dikirim ke Mekah untuk menghadapi Raja Saud secara langsung. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mengusulkan agar dua perwakilan mengangkut isu praktik Islam tradisional di Indonesia. Tapi pendapat Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tidak diakui oleh para pembaharu Islam. Pada akhirnya, hal ini mendorong kelompok-kelompok Islam tradisional untuk datang ke hadapan Raja Saud yang memperjuangkan keuntungan mereka. Tulisan dimulai dari pendirian Nahdlatul Wathon Kebangkitan Tanah Air pada 1914 dan taswirul afkar dan presentasi gagasan-gagasan pada tahun 1918 dan kemudian disusul berdirinya Nahdlatul Tujjar atau Kebangkitan Usahawan. Fenomena menguatnya gerakan-gerakan dalam pengembangan agama Islam yang cenderung merugikan paham Ahlul Sunnah wal Jamaah memunculkan keprihatinan tersendiri di kalangan para kiai dan tokoh muda Islam dari kalangan pesantren. Keberhasilan Ibnu Saud yang dikenal beraliran Wahabi menaklukkan Arab menimbulkan kecemasan akan membawa dampak perubahan tradisi keagamaan menurut ajaran mazhab. Hasil pertemuan tersebut antara lain mengirimkan utusan ke Mekah untuk memperjuangkan kebebasan pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam melakukan tradisi keagamaannya itu. Agama Islam yang tumbuh dan berkembang sejak abad ke-7 Masehi oleh Nahdlatul Ulama di Indonesia dianggap bukan hanya agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, namun lebih dari itu telah meresapi setiap gerak kehidupan, tradisi, dan budaya masyarakat pemeluknya. Islam yang telah berkembang dan menjadi tradisi di kalangan masyarakat Indonesia telah memunculkan sikap dan pandangan yang secara formal berbeda dalam beberapa hal dari persepsi dan tradisi masyarakat Muslim Timur di mana Islam pertama kali berkembang. Perjalanan Nahdlatul Ulama. Sejak awal, fokus perjuangan pendirian PBB adalah untuk memajukan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap serangan ajaran Wahabi. Program kerja antara lain memilih kitab-kitab yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mempererat persatuan antara kiai dan pengurus pesantren. Pada tahun 1937 Masehi, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Dahlan Ahyad, Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah dan Wondo Amiseno
dari SI Syarikat Islam bertemu di Surabaya untuk mendirikan federasi organisasi Islam yang disebut Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasim terpilih sebagai ketua, dan pada set berikutnya ketua jurusan digantikan oleh Kiai Haji M. Dahlan dari NU. Lembaga pendidikan. Baiklah, yang selanjutnya adalah Lembaga Pendidikan Islam Nahdlatul Ulama. Sejarah pergerakan NU sebenarnya adalah sejarah pendidikan Nusantara. Pohon organisasi NU sangat padat dengan lembaga pendidikan sebagai berikut: pesantren, tahrim, jamaah dinja, madrasah atau sekolah, dan universitas. Dari sisi pendidikan, NU merupakan salah satu lokomotif reformasi pelatihan. Turnamen NU kedua 1 tahun setelah diresmikan pada tahun 1927. Muktamil memiliki agenda pendanaan nasional, pendirian dan setelah pembangunan madrasah dan sekolah. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan yaitu tentang visi misi Nahdlatul Ulama. Ketika Nahdlatul Ulama hidup di dunia modern, mau tidak mau organisasi ini juga harus ikut mengembangkan diri guna untuk menyesuaikan perkembangan zaman saat ini. Maka AD, ART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU juga harus ikut berkembang, paling tidak setiap 5 tahun sekali. Tujuan Nahdlatul Ulama telah ditetapkan, artinya menerapkan ajaran Islam yang dipahami al-husna wal jama dan konsisten dengan membangun masyarakat yang demokratis dan adil menurut salah satu dari 4 mazhab utama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Oke, yang pertama itu kita akan memasuki tentang misi dari Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah mengembangkan gerakan penyebaran Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Nadliyah untuk mewujudkan umat yang memiliki karakter tawasud, moderat, tawazun atau seimbang, iktidal, tegak lurus, dan tasamuh atau toleran. Yang kedua yaitu mengembangkan beragam hikmah bagi jamaah NU guna meningkatkan kualitas SDM NU dan kesejahteraannya serta untuk kemandiriannya Jamiyah NU. Yang ketiga yaitu mempengaruhi para pemutus kebijakan maupun undang-undang agar produk kebijakan maupun UU atau undang-undang yang dihasilkan berpihak pada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang visi dari Nahdlatul Ulama. Yang pertama, di sektor pendidikan, kebudayaan dan pengajaran mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, di sektor sosial, NU setidaknya mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi penduduk Indonesia. Yang ketiga yaitu di sektor ekonomi, yaitu NU setidaknya mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan usaha dan hasilnya lebih diutamakan pada ekonomi kerakyatan. Dan terakhir yaitu yang keempat, mengembangkan usaha-usaha yang bersifat positif dan juga bermanfaat bagi kesejahteraannya masyarakat banyak guna terwujudnya khairul ummah. Setelah penjelasan selanjutnya yaitu tentang kontribusi lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya NU untuk menciptakan koherensi dan integritas perjuangan di bidang pendidikan yang langka adalah dengan mengukuhkan arah dan meletakkan landasan bagi pengembangan kebijakan program pendidikan di lingkungan NU. Model pendidikan NU telah dikembangkan untuk memainkan peran khusus dan memberikan kontribusi yang berharga bagi pembangunan. Peranan maupun sumbangan tersebut pada dasarnya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem pendidikan yang dikembangkan NU berwatak mandiri, misalnya
dalam pengelolaannya, sehingga jiwa kemandiriannya tersebut bila dikembangkan dapat menjadi sumbangan bagi pendidikan nasional. Yang kedua, yaitu perpaduan antara jiwa pergerakan dan keharusan mengorganisasi diri. NU memiliki banyak lembaga pendidikan sebagai basis untuk menimba ilmunya, yaitu pondok pesantren. Pesantren memiliki kekuatan tersendiri berupa nilai-nilai yang jarang dimiliki oleh lembaga lainnya. Dengan kekhasannya dan subkulturnya yang beragam, pesantren telah mampu bertahan dalam masyarakat yang selalu berubah. Namun beberapa kelemahan juga ditemukan pada seperti model kepemimpinan yang masih cenderung sentralisasi dan sangat mengandalkan karisma kiai atau otoritas individu, tidak mendorong kritik terhadap santri. Ajarannya tidak direncanakan dan terus seperti itu. Baiklah, penjelasan yang lain itu tentang garis-garis pemikiran NU, yaitu organisasi NU didirikan dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam dengan paham keagamaan kepada sumber ajaran Islam. Baiklah, penjelasan yang selanjutnya adalah tentang biografi pendiri NU, Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan pada tanggal 10 April 1875 atau menurut penanggalan Arab pada tanggal 24 Zulkaidah 1287 Hijriah di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Yang top biografi pendiri kedua yaitu Kiai Yakub, dikenal sebagai ulama yang berpandangan luas dan alim dalam ilmu agama. Cukup lama 5 tahun Hasyim menyerap ilmu di pesantren Siwalan, dan rupanya Kiai Yakub sendiri menyukai pemuda yang cerdas dan alim itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih kesimpulan dan terakhir yang bisa diambil dari penjelasan ini adalah NU sebagai jamiah diniyah adalah wadah para ulama dan pengikut-pengikutnya dengan tujuan memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan ahlul sunnah wal jamaah. NU sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia telah memainkan peranan yang penting dalam kemerdekaan dan perkembangan bangsa dan agama. Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan dakwah Islamiyah, NU telah memberikan banyak sekali pembinaan dan kemajuan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.